Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi di komen-komen YouTube saya kemarin ya, ada yang request beli apa sih kekurangan dari seri TV Sony dengan seri X75K dibandingkan seri X80K ya. Tolong dibuatkan videonya dong. Oke, jadi sekarang kita akan membuat video mengenai kekurangan dari seri TV Sony berukuran 65 inch dengan seri X75K dengan seri Sony X65 inch juga ya, 65X 80K. Dan di sini juga kita akan menjelaskan apa saja sih yang menjadi kekurangan di seri X75K, serta nanti kita akan review sedikit mengenai perbedaan dari fitur masing-masing dari TV ini, dan terakhir nanti kita akan spill juga untuk harga terupdate-nya. Oke. Jadi untuk kalian juga jangan lupa ya mendukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Karena basa-basi lagi, kita langsung saja ke perbedaan yang pertama. Oke, yang pertama di sini ya kita ingatkan dulu untuk yang di bagian kiri ini ada seri X80K dan bagian kanan ada seri X75K. Oke, jadi untuk kekurangan yang pertama dari seri X75K itu pertama dari tampilan layarnya teman-teman ya. Jadi untuk di seri X75K ini dia masih terdapat frame ya di bagian CCTV-nya yang cukup tebal, kita bisa lihat ya. Nah ini, sedangkan di seri X80K dia tidak terdapat frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya. Jadi untuk gini tampilan TV-nya sangat luas ya, baik dari sisi atasnya, sisi kiri, dan sisi kanannya. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk kualitas layarnya juga lumayan cerah ya, kita bisa bandingkan juga. Oke, dan untuk resolusi warna di masing-masing TV ini dia sama-sama menggunakan resolusi 4K teman-teman ya. Cuman yang membedakan di seri X80K dia lebih unggul, kenapa? Karena di X80K ini dia ada namanya fitur True Luminous Color. Jadi untuk 3 dasar warna dan kualitas gambarnya jauh lebih tinggi ya, baik dari segi kontras, kecerahan warna, dan lain-lainnya lah. Kita bisa lihat ya perbandingan warna dari masing-masing TV ini. Dan untuk di X75K dia belum menggunakan True Luminous Color. Jadi ketika kalian melihat dari bagian samping, kiri dan kanan dia agak buram ya tampilannya, kita bisa lihat di sini ya. Sedangkan di seri X80K ini dari berbagai arah pun dia sangat jelas untuk kualitas gambar, warna, dan kontrasnya. Nah selain itu di seri X75K ini kita bisa lihat ya, dia hanya menggunakan fitur untuk gambar yaitu fitur 4K X Relative Pro yang hanya berfokus kepada clarity-nya teman-teman ya, dan real time-nya. Serta untuk motion flow-nya sendiri dia sama-sama menggunakan motion flow XR200, serta untuk speakernya dia hanya menggunakan Clearpass ya, digital Dolby Digital Audio Plus. Sedangkan di seri X80K dia lebih tinggi lagi speknya, dia sudah menggunakan X Balance speaker serta sudah mendapatkan lisensi Dolby Atmos Vision ya. Kalau dari segi OS dia sama-sama menggunakan gini apa namanya itu, Google TV juga, baik di seri X75K dan seri X80K. Dan yang di sini di seri X75K ini dia juga sudah support namanya X Protection Pro ya, mengenai ketahanan dari TV. Yang pertama ada ketahanan dari debu, dari listrik, dari apa namanya ya, tegangan listrik naik turun, dan untuk udara lembab ya atau air. Oke, itu dia perbedaannya dan kekurangannya mungkinnya dari X75K dibanding X80K. Sekarang kita lanjut ke kekurangan yang selanjutnya. Ini dari segi remote ya, di seri X80K dia desain remote-nya itu lebih bagus ya dan lebih modern dibanding seri X75K yang masih menggunakan nomor-nomor seperti ini ya. Jadi yang di seri X75K ini dia masih agak lebih besar ya remote-nya dan agak lebih panjang. Dari segi panjang kita bisa lihat perbandingannya lumayan ya, perbandingan panjang remote-nya. Serta di sini juga kita bisa lihat untuk aplikasinya pun dia ada YouTube, Netflix, YouTube Music, Prime Video, Voice ya, Voice juga. Di sini juga ada input, ada settingan, dan TV ya lumayan banyak ya. Sedangkan di seri X80K dia jauh lebih simpel dan megangnya pun lebih mudah ya, karena pas banget di tangan kita megang ya. Di sini untuk fiturnya ada TV, ada settingan, ada input,
ada back, ada home, ada voice juga, ada mute, dan beberapa aplikasi yang ditanamkan di remote-nya, baik di YouTube, Netflix, YouTube Musik, dan Prime Video. Oke, desainnya pun juga lumayan bagus. Oke, itu untuk perbedaannya dan kekurangannya dari X75K itu ada di remote juga ya. Nah, nanti terakhir kita akan spill juga untuk harganya. Sedangkan untuk perbedaan selanjutnya, di seri X75K ini dia belum bisa menggunakan perintah suara tanpa menggunakan remote. Jadi kalian harus menggunakan remote untuk melakukan searching, penelusuran, dan memerintahkan TV-nya ya. Baik mematikan TV, menghidupkan TV, serta penelusuran di YouTube. Harus menggunakan remote ya. Sedangkan di seri X80K kalian tidak perlu menggunakan remote lagi, alias sudah support hands-free voice ya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan perintah suara untuk mematikan TV, menghidupkan TV, dan mencari penelusuran ya di YouTube dan lain-lain. Jadi tinggal ngomong saja ya di TV-nya dengan kode OK Google, jadi suara kalian terbaca dan kalian langsung bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote. Oke, itu dia perbedaannya. Sekarang kita perbedaan dan kekurangan dari X75K. Sekarang kita lanjut kekurangan berikutnya. Oke, untuk kekurangan yang berikutnya dari segi port ya. Dari segi port, di X75K ini jauh lebih sedikit dibanding seri X80K. Yang pertama itu dari USB ya. Di seri X75K dia kalian hanya mendapatkan USB standar yang voltasenya cuma 500 mA max. Transfer datanya ya, ada 2 juga sama jumlahnya. Dan untuk HDMI kalian hanya mendapatkan 3 slot, baik HDMI 1, HDMI 2, dan HDMI 3 ya, yang sudah support AARC. Di sini juga ada audio out, ada untuk antena digital dan TV analog. Serta di sini ada kabel RCA ya, yang merah, putih, dan kuning ini. Di sini juga ada optical dan LAN. Sekarang kita cek untuk seri X80K-nya. Nah, sedangkan di seri X80K dia jauh lebih lengkap ya. Yang pertama tuh dari kelebihan dari segi USB-nya. Di seri X80K ini dia sudah support USB 3.1 ya, yang transfer datanya sampai 900 mA max dan 1 USB standar. Nah, itu dia lagi kelebihannya. Di sini juga ada optical. Penempatan portnya pun juga bagusnya di seri X80K ini dia hanya 1 ya tempatnya. Tidak usah lagi nyari ke bagian sininya. Sedangkan di seri X75K di sini dia ada untuk RCA, ada optical, dan ada untuk LAN-nya lagi di bagian sini ya. Dan di sini juga lumayan lengkap, langsung ada optical, ada audio out-nya, ada video in ya atau RCA. Dan plusnya lagi di seri X80K ini dia sudah menggunakan 4 slot HDMI, sedangkan untuk seri X75K kalian hanya mendapatkan 3 slot untuk HDMI. Di sini juga ada LAN sama ya, ada remote RS232, HDMI 4, dan kabel antena ya untuk siaran TV digital dan analog. Jadi di seri X80K ini dia jauh lebih lengkap ya untuk portnya, baik dari USB, HDMI, dan untuk out suaranya. Dan penempatannya juga ya, penempatan portnya juga sangat bagus. Oke, itu dia kelemahan dari X75K dibanding X80K ada di port ya. Selanjutnya kita cek lagi. Oke, untuk kekurangan yang terakhir ya, yang jelas tidak ini dari harganya teman-teman ya. Di seri X75K ini plusnya dia harganya itu jauh lebih murah dibanding seri X80K ya. Melihat dari fitur-fiturnya yang lumayan banyak perbedaannya ya, baik dari segi tampilan remote, kualitas gambar, dan portnya. Di sini untuk seri X75K dia harganya sekarang itu di kisaran 9.995.000. Dan untuk seri X80K dia harganya di kisaran 12.199.000. Jadi harganya itu range-nya kira-kira lagi 2 jutaan ya perbedaannya antara seri X80K dan seri X75K. Oke, itu dia sih untuk beberapa kekurangan dari X75K dibanding seri X80K. Oke, jadi untuk video kali ini segitu aja cukup ya. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.